surat Al-Hujurat ayat 13. Manusia untuk saling mengenal di tengah keragaman dan perbedaan. Etika sangat diperlukan karena dengan etika kehidupan bermasyarakat akan terasa nyaman dan tentram. Seorang pelajar hendaknya mempunyai etika yang baik dalam pergaulannya, baik saat ia berada di rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. Sebagai anak yang berbakti, selayaknya kalian berlaku sopan terhadap mereka. Rasulullah SAW mencontohkan kepada umatnya untuk senantiasa beretika dalam berbagai aktivitas kehidupan. Berikut ini beberapa ajaran Islam terkait etika pergaulan dengan yang lebih tua. 1. Ucap salam apabila bertemu dengan mereka. 2. Menjaga perasaan jangan sampai mereka sakit hati. 3. Bertutur kata yang baik dan selalu menjaga sopan santun. 4. Bersyukur atas kebaikan mereka mengingatkan kita. 5. Mendengarkan dan mengikuti nasihat atas kebaikannya. Berikut adalah contoh praktek etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. Di sini ada anak yang sedang bersalaman dengan orang tua sebagai tanda rasa hormat. B. Etika pergaulan dengan teman sebaya. Sebagai makhluk sosial, tentu kalian melakukan interaksi dengan teman hampir setiap hari, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Pada saat kalian menemui masalah kepada mereka lah kalian mencurahkan isi hati secara lebih terbuka, karena itu selaknya mereka hormati dan dihargai. Beberapa hal yang perlu kalian ketahui dalam bergaul dengan teman sebaya yang sesuai dengan akhlak Islam antara lain: 1. Mengucapkan salam apabila bertemu. 2. Bertegur sapa dan menunjukkan wajah bersahabat ketika bertemu. 3. Saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. 4. Saling menghormati dan menghargai hak teman. 5. Saling mengingatkan dalam kebaikan satu sama lain. Berikut adalah contoh praktek etika pergaulan dengan teman sebaya. Di dalam gambar tersebut terdapat anak-anak yang sedang bermain. Mereka tampak sepantaran, dan jika dilihat mereka berbeda suku daerah, namun mereka tidak membedakan satu sama lain dan tetap bermain bersama. Etika pergaulan yang lebih mudah. Islam menganjurkan umatnya agar bersikap sopan santun terhadap sesama, termasuk kepada yang lebih muda. Seseorang tidak boleh bersikap sombong dan atau congkak pada yang lebih muda. Justru sebaliknya, bantulah mereka dengan penuh kasih sayang dan cinta. Berikut sebagian etika pergaulan yang lebih mudah. 1. Bersikap penuh kasih sayang. 2. Berkata dengan santun dan tidak berkata kasar. 3. Tidak melakukan perhubungan bullying. 4. Memanggil dengan panggilan yang sopan. 5. Tidak menghina, meremehkan, dan menyakiti mereka. Berikut adalah contoh praktek etika dengan orang yang lebih muda. Di dalam gambar tersebut terdapat kakak dan adiknya. Ia mengajarkan cara menggunakan ponsel yang baik kepada adiknya. D. Etika pergaulan dengan lawan jenis. Islam tidak melarang kalian bergaul dengan lawan jenis. Namun, kalian harus memperhatikan rambu-rambu yang mengatur tentang etika pergaulan dengan lawan jenis. Berikut ini. 1. Menghindari berduaan dengan lawan jenis. Janganlah seorang laki-laki itu berkhalwat menyendiri dengan seorang wanita, kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 2. Tidak bersentuhan fisik. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Demi Allah, tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan wanita selain istrinya, tanpa sekali meskipun saat membayat janji setia pemimpin." Hadis riwayat Bukhari. 4. Seorang laki-laki dan perempuan apabila akan berinteraksi secara langsung hendaklah dilakukan di tempat-tempat yang umum, dari tempat-tempat yang sepi. Di tempat-tempat yang umum, dari tempat-tempat yang sepi. 5. Batas intensitas komunikasi. Sebaiknya jangan terlalu sering melakukan komunikasi. 6. Meminta izin kepada orang tua ketika akan berinteraksi lawan jenis.
hendak meminta izin kepada orang tua. 7. Bagi wanita hendak menutup aurat. Seorang wanita yang akan bertemu dengan komunikasi dengan pria yang bukan muhrimnya hendak lalu menjaga dan menutup auratnya. Berikut adalah contoh praktek etika pergaulan dengan lawan jenis. Di dalam gambar tersebut terdapat satu laki-laki dan satu perempuan. Mereka berada di dalam tempat yang sama, namun mereka tetap menjaga pandangannya. 2. Etika komunikasi yang di Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian mungkin pernah mengalami berselisih paham dengan teman, sahabat, ataupun orang tua. Mengapa demikian? Kesalahpahaman memang kerap terjadi saat kita melakukan komunikasi atau interaksi dengan orang lain. A. Musibah berbicara atau mendapat informasi yang benar. B. Menggunakan bahasa yang satu. Beberapa hal yang perlu kalian perhatikan antara lain saat menggunakan media sosial. 1. Mulai dengan sapaan dan salam. 2. Perkenalan diri. Bila pertama kalian chatting dengannya. 3. Gunakan kata-kata yang tepat dan satu. 4. Ucapan maaf ketika memakai ide sebagai kerendahan hati. 5. Ada lain tidak menyebut gambar foto yang bisa mengganggu perasaan orang lain. 6. C. Memberikan respon dengan kata-kata yang baik. Berikut ini adalah beberapa kalimat talbiyah, perkataan yang baik yang digunakan dalam komunikasi langsung maupun komunikasi di media sosial. 1. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diucapkan atau dituliskan sebagai pembuka pada saat memberikan berita atau pesan kepada orang lain. 2. Tasbih. Subhanallah. Pasti diucapkan terus tuliskan ketika kagum, heran terhadap sesuatu, ketika mendengar atau melihat sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. 3. Masya Allah. Masya Allah diucapkan atau dituliskan ketika melihat sesuatu yang indah atau rasa kagum. 4. Tahmid. Alhamdulillah. Teknik merupakan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dituliskan atau diucapkan ketika mendapatkan rezeki, nikmat atau selamat dari musibah. 5. Istighfar. Astagfirullah. Istighfar dibaca atau ditulis ketika melakukan kesalahan kepada orang lain atau berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Takbir. Allahu Akbar. Takbir dibaca atau ditulis ketika melihat atau membaca sesuatu yang mengandung kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. 7. Istirja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Istirja dibaca atau ditulis ketika melihat atau membaca sesuatu yang mengandung informasi terkait kematian atau musibah. D. Bertanggung jawab para generasi muslim. Adanya media sosial menjadikan komunikasi semakin mudah. Misalnya ketika berkomunikasi dengan menggunakan media sosial, kita harus bertanggung jawab atas semua ucapan, tulisan yang kita posting, baik status atau respon kepada orang lain seperti like, share, follow, respect, komen, dan sebagainya. Untuk tanggung jawab berkomunikasi bisa ditentukan pada hati-hati dalam menyampaikan atau menanggapi sesuatu kepada orang lain. Mudahnya tapi bisa mengangkat kalian ke derajat yang paling tinggi dan bisa juga menjauhkan kalian ke derajat paling rendah. Kata bijak Hamid Al-Ghazali. 3. Hikmah menerapkan etika pergaulan dan komunikasi Islami. Hikmah menerapkan etika pergaulan dan komunikasi Islami. 1. Dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. 2. Mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Menjadikan pribadi yang disegani, dihormati dan disenangi oleh orang lain. 4. Terciptanya kehidupan yang harmonis di antara sesama. 5. Memudahkan hubungan baik dengan orang lain. 6. Terhindar dari pertengkaran dan permusuhan. 7. Terhindar dari perbuatan maksiat dan dosa. Ketika kamu melihat sesuatu yang indah atau kagum terhadap sesuatu, sebaiknya kalian merespons dengan mengucapkan jawaban. Sebaiknya kita melihat sesuatu yang indah, kita mengucapkan Masya Allah. 2. Ada bergaul dengan orang yang lebih muda adalah jawab, memberikan keteladanan kepada mereka. 3. Mengapa kita harus pertama kasih kata bayun? Pertama kasih kata bayun adalah jawabannya memperoleh kejelasan informasi yang dia terima. 4. Yang bukan termasuk hikmah dalam etika pergaulan dan komunikasi Islami adalah jawabannya terbentuknya komunitas baru dalam umat Islam.
Kesimpulan, dengan menerapkan etika Islami dalam interaksi sehari-hari, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling menghormati. Etika pergaulan yang Islami membantu menjaga hubungan yang sehat, memperkuat ikatan sosial, dan menghindari konflik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.